Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Keamanan dan Integritas Data dengan judul Implementasi Layanan Keamanan dan Integritas Data berbasis API dengan sistem Pang Records V1. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Nihan Romela Putri dengan NIM digit terakhir 057, lalu ada Vina Nihayatul Husna dengan NIM digit terakhir 022, lalu ada Alia Nabila Tamam dengan NIM digit terakhir 099, dan Rahmawati Dian Pratiwi dengan NIM digit terakhir 183. Jadi proyek ini bertujuan untuk mengimplementasi konsep keamanan data secara nyata pada layanan API khususnya terkait autentikasi, integritas data, dan secure session. Selanjutnya pada tujuan proyek, berdasarkan permasalahan tersebut, proyek Pang Record V1 dikembangkan dengan tujuan untuk menerapkan kriptografi kunci publik, digital signature hashing, serta secure session berbasis JSON web token pada sebuah layanan API sederhana. Nah, sistem ini dirancang untuk mendukung lingkungan multi-user dengan tetap menjaga aspek keamanan dan integritas data. Selanjutnya ada latar belakang dari proyek ini. Dalam sistem terdistribusi, Application Programming Interface atau API berperan penting sebagai penghubung antar aplikasi. Namun, penggunaan API juga menimbulkan risiko keamanan seperti pemalsuan identitas pengguna, perubahan isi pesan, serta kebocoran data. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan yang mampu menjamin bahwa data yang dipertukarkan melalui API benar-benar berasal dari pengirim yang sah, tidak mengalami perubahan, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian sistem ini terdiri dari klien dan juga server API. Nah, klien.py ini menangani pembuatan kunci kriptografi dan juga penandatanganan data, sedangkan server menyimpan public key, memverifikasi signature dan juga mengelola komunikasi antar user secara aman. Nah, implementasi sistem ini tuh menggunakan Face API, kemudian E25519 untuk tanda tangan digital, sedangkan SHA-256 itu untuk menjaga integritas datanya, sedangkan JWT itu untuk secure session-nya. Kemudian untuk enkripsi simetris Vernet, kemudian ASGCM dan juga CACA20 itu untuk menjaga kerahasiaan dari pesan itu sendiri. Baik, selanjutnya secara umum, sistem ini dibangun menggunakan Face API dan terdiri dari 3 file utama. Jadi yang pertama itu ada API PY, di mana file API PY ini berisi seluruh endpoint utama, termasuk autentikasi, lalu manajemen public key, verifikasi signature, pengiriman pesan transkripsi, serta pembacaan inbox. Lalu endpoint penting dilindungi menggunakan token JWT, sehingga hanya user yang terautentikasi yang dapat mengaksesnya. Yang selanjutnya ada file client.py, di mana file client.py ini mensimulasikan dari sisi user, mulai dari pembuatan pasangan kunci ED25519, penandatanganan pesan, hingga penandatanganan hash dokumen PDF. Selanjutnya, private key sepenuhnya disimpan di sisi klien dan tidak pernah dikirim ke server. Kemudian file yang ketiga yaitu ada file main.py, di mana file main.py ini digunakan untuk menjalankan server API menggunakan UVcorn. Selanjutnya, kami membuka localhost. Pertama, kami mengakses endpoint health untuk memastikan bahwa server API ini berjalan dengan baik. Nah, endpoint ini bersifat publik dan digunakan untuk mengecek status layanan serta waktu server. Kemudian kita ke get index dari API. Nah, ini itu kami mengakses endpoint yang root garis miring yang menampilkan pesan awal dan informasi mengenai dokumentasi dari API. Nah, endpoint ini bersifat publik dan tidak memerlukan autentikasi. Outputnya seperti ini. Selanjutnya untuk post login, jadi pada tahap ini itu user melakukan login melalui endpoint login dengan memasukkan username, server, kemudian menghasilkan token JSON web token atau JWT yang digunakan untuk identitas user selama sesi berlangsung. Jadi token ini akan digunakan untuk mengakses seluruh endpoint yang dilindungi. Selanjutnya ada post store, di mana akan melakukan penyimpanan public key. Jadi pada proses ini setelah login, klien menghasilkan pasangan kunci kriptografi yaitu private key dan juga public key. Public key kemudian akan dikirim ke server melalui endpoint store. Nah, selanjutnya server akan memverifikasi token JWT dan memastikan identitas user itu sesuai, lalu memvalidasi format public key sebelum menyimpannya sebagai identitas kriptografis user. Selanjutnya private key tetap disimpan di sisi klien dan tidak pernah dikirim ke server. Untuk outputnya sebagai berikut.
Untuk selanjutnya yaitu verify, yang dimana kami melakukan verifikasi signature pesan, di mana klien ini menandatangani sebuah pesan menggunakan private key miliknya. Nah, pesan dari signature ini kemudian dikirim ke server melalui endpoint verify. Nah, server ini memverifikasikan signature menggunakan public key yang telah tersimpan sebelumnya. Dan jika pesan tidak dimodifikasi, server menyatakan signature valid, namun jika isi pesan diubah, maka proses verifikasinya akan gagal. Kemudian selanjutnya kita ke endpoint upload PDF. Nah, jadi di sini itu pada endpoint ini user mengunggah sebuah dokumen PDF. Nah, server ini nanti akan memvalidasi bahwa file berformat PDF, kemudian menghitung nilai hash SHA-256-nya dari dokumen tersebut. Kita memakai dokumen PDF komprehensif ANOVA. Nah, kemudian menghasilkan hash-nya ini, SHA-256-nya ini. Ini kita copy. Nah, nilai hash ini nanti merupakan representasi unik dari isi dokumen dan akan digunakan pada proses verifikasi selanjutnya. Selanjutnya ada verify PDF, di mana nanti hash PDF yang dihasilkan sebelumnya itu kemudian ditandatangani oleh klien menggunakan private key. Nah, nanti signature tersebut itu dikirim ke server melalui endpoint verify PDF. Nah, server memverifikasi signature terhadap hash PDF menggunakan public key user. Nanti jika verifikasinya berhasil, maka dokumen dinyatakan asli dan tidak mengalami perubahan. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Selanjutnya ada post relay, yaitu pengiriman pesan antar user, di mana di proses ini endpoint relay digunakan untuk mengirim pesan antar user. Selanjutnya server memastikan bahwa pengirim sesuai dengan identitas di dalam token JWT. Nah, selanjutnya pesan yang dikirim terlebih dahulu diverifikasi signaturnya, kemudian dienkripsi menggunakan algoritma simetris yang dipilih, seperti Bernat, AES, GCM, atau CACA20. Selanjutnya, pesan terenkripsi tersebut kemudian disimpan ke inbox user penerima. Untuk outputnya sebagai berikut. Selanjutnya pada inbox, yaitu membaca pesan. Nah, ini tuh merupakan tahap terakhir yang dilakukan login ulang ke sistem menggunakan akun user penerima pesan melalui login untuk memperoleh token JWT yang sesuai dengan identitas penerima. Setelah itu, user penerima mengakses endpoint inbox dengan menyertakan token JWT tersebut. Nah, server mengambil identitas user dari token dan memastikan bahwa user hanya dapat membaca inbox miliknya sendiri. Nah, pesan yang diterima kemudian dideskripsi oleh server sesuai dengan algoritma enkripsi yang digunakan pada saat pengirim pesan, sehingga isi pesan dapat dibaca dan dalam bentuk aslinya, sehingga didapatkan output seperti berikut. Jadi, berdasarkan hasil implementasi dan juga pengujian yang kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pang-record V1 ini berhasil menerapkan prinsip keamanan dan juga integritas data pada layanan API. Nah, sistem mampu menjamin keaslian pengguna dan keutuhan pesan serta dokumen, dan juga keamanan dari sesi komunikasi melalui penerapan kriptografi dan juga JWT. Dengan demikian, proyek ini telah memenuhi keseluruhan aspek penilaian pada mata kuliah keamanan dan integritas data, khususnya pada aspek integrity check, multi-user, dan secure session. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.